diajukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum mereka pergi haji. Sebelum mereka pergi haji. Ini karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat melaksanakan ibadah haji dari kota Madinah itu pada hari Sabtu. Pada hari Sabtu. Dan sebelum beliau berangkat bersama para sahabat sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum di hari Jumat, Jumat beliau menyampaikan khutbah. Khutbah Jumat. Dalam khutbah tersebut beliau menjelaskan kepada para sahabat radhiyallahu anhum apa saja yang harus dilakukan oleh mereka yang ingin berangkat haji, utamanya mereka yang ihram, ihram. Maka setelah khutbah selesai ada pertanyaan yang diajukan oleh sebagian atau salah seorang sahabat radhiyallahu anhu. Nah, ini satu faedah penting kalau kita boleh mengistilahkan, tapi kalau salah ya mohon maaf. Apa yang disebut dengan fiqhul munasabah? Fiqhul munasabah itu apa? Pentingnya kita mengetahui fikih tentang momen yang sedang kita hadapi. Dan ini sudah sering dilakukan ketika sudah menjelang Ramadan. Maka fikihnya apa? Fikih Ramadan, kan gitu kan? Ya. Ketika menjelang Idul Adha kayak ini, fikihnya fikih Idul Adha, ya fikih kurban, fikih haji, kan gitu. Ketika menjelang bulan Muharram misalkan, ya fikih tentang seputar bulan Muharram, dan begitu seterusnya. Karena kalau kita memahami ilmu, belajar ilmu model seperti ini akan cepat ya kita paham. Kenapa? Karena sebentar lagi kita melaksanakan, sebentar lagi kita menghafalkan. Jadi tentunya selain kajian-kajian yang sudah rutin, kajian-kajian sudah rutin, kalau sudah rutin ya tinggal lanjutin kan gitu kan. Tapi bukan berarti kemudian kita meninggalkan ya fikih yang seperti ini. Itu kita harus memiliki ilmu, memiliki pemahaman sebelum satu momen itu datang. Ya. Karena salah satu persiapan yang harus kita lakukan ketika menjelang momen-momen ibadah tertentu adalah persiapan ilmu. Makanya ada tidaknya kajian, itu ya. Hendaknya masing-masing kita itu membuka kembali catatan-catatan yang pernah kita tulis. Mungkin kita pernah ngaji atau pernah mendengar atau pernah membaca ya tentang fikih kurban misalkan, atau fikih di bulan Dzulhijjah bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama bulan Dzulhijjah gitu. Harus kita buka lagi. Kalau ya nggak punya catatan ya kita cari. Sekarang alhamdulillah banyak kitab-kitab, buku-buku yang membahas tentang fikih kurban atau ceramah-ceramah, kajian-kajian membahas tentang fikih kurban dan juga seputar amaliyah selama bulan Dzulhijjah. Nabi pun seperti itu, sebelum berangkat hari Jumatnya beliau sampaikan ilmu tentang amaliyah ibadah haji, karena pada hari Sabtunya beliau sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat radhiyallahu anhum berangkat. Beliau ditanya tentang apa? Ma yalbasul muhrimu minat thiyab. Ma yalbasul al-muhrimu minat thiyab. Pakaian apa yang hendaknya dipakai oleh orang yang sedang ihram? Ini ditanya, pertanyaan tentang apa? Pakaian yang dikenakan saat ihram. Hal ini menunjukkan bahwa pakaian ihram itu berbeda dengan pakaian yang dikenakan pada keseharian, ya, di luar kebiasaan. Kenapa? Karena ditanyakan, kalau seandainya pakaian ihram itu sama dengan pakaian yang biasa dikenakan pada hari-hari lainnya, maka nggak mungkin hal ini ditanya. Karena
tidak mungkin para sahabat radhiyallahu anhum itu mempertanyakan sesuatu yang tidak ada manfaat, yang ada faedahnya. Ya. Makanya pakaian ihram jadi faedahnya itu berbeda dengan pakaian biasa yang kita kenakan. Makanya mereka bertanya, pakaian ihram itu yang seperti apa? Ya, pakaian ihram itu yang seperti apa? Lihat jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tolong Mas Agus, jangan bacakan terjemahannya. Menguatkan jawaban aslinya itu. Jawaban aslinya itu. Jawaban aslinya yang betul, yang benar. Yang benar. Oh, maksudnya untuk meluruskan. Iya. Harusnya yang ditanya yang dilarang gitu. Jangan yang boleh gitu. Enggak, maksudnya jawaban itu kenapa yang enggak boleh? Iya. Itu untuk biar di para sahabat itu ingatannya jadi kuat gitu. Oh gitu. Ya, kenapa lebih kuat? Karena ada batasan-batasannya. Yang disampaikan batasan. Ada batasan-batasan. Saya paham. Ya, jadi Masya Allah, ini bukan berarti Rasulullah SAW itu tidak paham pertanyaan. Ya, yang ditanya mana yang boleh, malah yang dijawab apa yang dilarang. Itu bukan berarti Rasulullah nggak tahu jawaban atau nggak tahu pertanyaan. Ini justru mimbar husni ta'lim Rasulullah SAW. Bagusnya model pengajaran Rasulullah SAW. Kecerdasan Rasulullah SAW di sini. Ketika ditanya tentang mana yang boleh, dijawab jawabannya malah apa yang dilarang. Kenapa? Karena sesuatu yang dilarang itu lebih sedikit daripada yang dibolehkan. Gitu. Kalau sudah disebutkan nggak boleh ini berarti liane. Toh kan gitu kan? Nah itu kecerdasan Rasulullah SAW. Ya, cerdas boleh. Jadi memberikan batasan toh. Ya. Ini yang diperbolehkan apa? Wis pokoknya ojo iki. Berarti liane boleh. Entuk gitu. Paham ya? Ya. Jadi sekali lagi Rasulullah SAW itu bukan berarti tidak paham pertanyaan, tapi justru beliau itu cerdas di dalam memberikan jawaban. Enak. Nek sing di ngerteni kuwi guru sithik kan untuk ingat-ingat mudah. Berarti selain ini boleh gitu loh. Paham ya? Sudah paham ya? Ya. Maka dari sini kita bisa mengambil faedah yang kedua. Jadi ini menunjukkan kecerdasan Rasulullah SAW. Faedah yang kedua tentang apa? Keluasan dan juga keindahan syariat Islam. Yaitu apa? Di mana sesuatu yang dihalalkan itu jumlahnya lebih banyak daripada yang diharamkan, atau sesuatu yang diharamkan itu jumlahnya lebih sedikit daripada yang dihalalkan. Mulai musim halal di oke kok datang sempat-sempatnya melakukan sih haram begitu. Makanan yang halal aja masih banyak, kok sempat-sempatnya makan makanan yang haram. Minuman yang halal ya banyak, ngapain juga dada minuman yang haram gitu loh. Dan ini menunjukkan apa? Keindahan Islam, luasnya
kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini. Sehingga ketika seseorang sudah tahu oh ini yang nggak boleh berarti yang lain boleh, gitu. Ya. Kemudian faedah yang berikutnya penjelasan tentang beberapa larangan pakaian yang dikenakan saat ihram. Beberapa larangan yang diharapkan untuk dikenakan saat ihram. Ternyata kalau kita lihat larangan itu menyeluruh untuk segala jenis pakaian yang melekat pada anggota tubuh. Yang pertama yang dilarang adalah gamis itu baju atasan, ya, gamis itu biasa, ya kan, baju gamis. Itu sesuatu yang melekat pada badan, yaitu gamis. Nanti kalau boleh pakai gamis, kemeja, gitu loh, jubah. Kemudian yang kedua, walau amail, tidak boleh pula mengenakan sorban. Ini yang kaitannya dengan apa? Kepala. Makanya nggak boleh pakai penutup kepala. Ya, yang namanya ihram nggak boleh pakai penutup kepala. Ini pakai kepala. Kemudian apa? Walau sarawilat dan juga celana. Berarti yang kaitannya dengan apa? Kaki atau apa? Yang berkaitan dengan yang kaki. Nggak boleh. Untuk bawahan nggak boleh pakai celana, atasan nggak boleh pakai gamis. Kemudian wal baronis, al baronis itu burnus. Kalau panjenengan melihat para ulama yang berasal dari Maroko, Maroko atau Tunis, ya, Aljazair sekali. Tapi ini kebanyakan pakai Maroko, Al-Maghrib, ya. Itu baronis itu jubah plus ada ketuning, ya, penutup kepala. Jadi di sini itu ada yang menutup kepala dan biasanya model jaket, dan jaket ketinju, ya, kan ada gininya. Nah, kalau ini baronis itu gamis panjang plus ada penutup kepalanya. Nah, ini nggak boleh dipakai pula al-baronis burnus namanya. Ya, ini mencakup apa? Badan dan seluruh anggota badan dan kepala. Ya, kalau tadi sudah diwakili dengan apa? Gamis, yaitu atasan, ya. Kemudian sarawil, yaitu celana untuk bawahan, dan amain untuk kepala. Kan ini masih terpisah-pisah, iya enggak? Masih terpisah-pisah. Lah piye nek kowe nyambung dari siji? Nyambung dari satu, yaitu dari bawah sampai atas sampai penutup kepala. Ya tetap enggak boleh. Ya, jadi dimunculkannya kata burnus, jamaknya baronis, ini untuk apa? Untuk menghilangkan kesan bahwasanya tidak diperbolehkan itu adalah apa? Yang tidak diperbolehkan adalah kalau potong-potong, potongan bawahan, atasan, kemudian apa? Pensi ataupun sorban, itu nggak boleh. Berarti nek langsungan entok enggak? Maka disebutkan kata burnus, ya, paham ya? Ya. Kemudian yang kelima, walau himar, sepatu yang dimaksud sepatu yang menutupi mata kaki, sepatu yang menutupi mata kaki. Ini yang berkaitan dengan apa? Kaki, ya, yang dikenakan oleh kaki. Ini, dan ini semua berlaku untuk semuanya, laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Makanya kalau perempuan pakai sepatu biasanya sepatu yang belakangnya itu model nombong gitu. Yang bagian ini yang tidak menutupi mata kaki. Ada kan? Sepatu sok namanya. Biasanya dipakai oleh ibu-ibu saat ihram, baik itu umroh ataupun haji, biasanya modelnya kayak gitu, sepatu sok. Ya. Laki-laki pun boleh, itu bukan namanya sepatu. Jadi khuf itu adalah sepatu yang menutupi mata kaki. Adapun yang tidak
walal illa ahadun la yajiduna alaihi, kecuali seseorang yang tidak mendapatkan sandal falyal basil khuffaini, maka dia boleh memakai khuf sepatu. Tapi ingat wal yaqtahuma asfala minal ka'baini, dan hendaknya dia memotong khuf tadi sehingga berada di bawah kedua mata kaki. Ya, kalau sepatunya udah sok, mata kakinya tidak tertutup, maka boleh gitu loh. Kemudian walakal basusai aminatiyah bimasahu za'faron, dan tidak boleh pula kalian memakai sesuatu dari pakaian yang sudah tercelup dengan za'faron. Nah, za'faron itu sejenis tumbuhan yang warnanya wangi, biasanya kuning. Walal warsu, dan juga waras itu juga sejenis tumbuhan yang wangi, dicelup dengan itu yang wangi dan biasanya merah, Hadis ini dari Imam Al-Bukhari nomor 1542 dan Imam Muslim nomor 1177 rahimahumullah jami'an, dan lafaz Muslim. Jadi itu yang kaitannya dengan apa? Dengan laki-laki dan perempuan. Adapun perempuan ada kekhususan, disebutkan dalam hadis dari Imam Bukhari nomor 1838 wala tantaqi bil mar'atul muhrimatu wala talbasil quffazaini, dan seorang wanita yang sedang berihram tidak boleh memakai niqab. Niqab itu apa? Penutup wajah, penutup wajah. Kemudian yang kedua tambahan buat wanita, tidak boleh pula bagi wanita untuk apa? Untuk memakai wala talbas al-quffazaini. Wala talbas al-quffazaini, yaitu sarung tangan. Dan ini juga sebetulnya berlaku pula untuk laki-laki, pakai sarung tangan. Ya. Kenapa di sini dikhususkan hadisnya perempuan? Karena biasa pakai sarung tangan perempuan, yang biasa pakai niqab cadar perempuan. Nah, laki-laki itu jelas lah, ya. Jelas orang niqab kan pakai cadar, dan juga biasa juga pakai sarung tangan. Ya. Jadi ini dikhususkan untuk wanita kenapa? Karena yang biasanya pakai ini semua adalah wanita. Nah, sebab itu para sebagian ulama rahimahumullah jami'an menganjurkan, meskipun sebagiannya mewajibkan, selain cadar juga sarung tangan, karena itu termasuk juga sesuatu yang harus ditutup dari seorang wanita. Tapi itu khilaf di kalangan para ulama. Maka kita lihat di beberapa daerah mungkin selain wanitanya itu memakai cadar, juga memakai sarung tangan. Sarung tangan. Tapi saya ingin mengingatkan, terkadang dengan sewu, kita lebih fokus untuk menutup wajah, ya, dengan cadar, yang mana itu khilaf di kalangan para ulama, tapi lupa pakai kaos kaki, padahal itu sepakatan para ulama. Makanya para ibu-ibu hati-hati, sibuk ribut memperdebatkan masalah cadar, ya, penutup wajah bagi perempuan, karena itu khilaf di kalangan para ulama. Tapi giliran keluar ya, cuma pakai sandal, nggak pakai kaos kaki, adem aja, nggak ada yang ribut, Ini keliru. Itu sepakat para ulama. Yang namanya telapak kaki itu awal yang ditutup, adapun wajah itu khilaf di kalangan para ulama. Ribut memperdebatkan atau memperbincangkan masalah cadar, tapi dia ketika telapak kakinya terbuka tanpa ada kaos kakinya gitu. Ya. Demikian sama hadirin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Itu beberapa, ya, larangan pakaian yang dikenakan saat ihram. Yang namanya gamis pakaian, ya, termasuk di dalamnya adalah
sekali lagi, untuk yang nomor 1 yaitu gamis, penutup kepala, kemudian sirwal yaitu celana, dan juga burnus, ya, itu khusus untuk laki-laki. Adapun perempuan boleh-boleh saja pakai semuanya. Ya, ini sekali lagi 1 sampai 5, ya 1 sampai 4 itu adalah laki-laki. Ya, makanya pakaian ihram laki-laki dan perempuan itu beda. Itu khusus laki-laki. Adapun untuk sepatu termasuk di dalamnya kaos kaki yang menutup yang menutup mata kaki itu juga nggak boleh. Itu juga nggak boleh. Ini. Yang penting kalau menutup mata kaki nggak boleh. Tapi kalau di bawah mata kaki itu boleh. Jadi 5 hal ini, dari gamis, kemudian sorban, kemudian celana, kemudian burnus, kemudian sepatu. Sepatu yang menutup mata kaki itu haram khusus untuk laki-laki. Ijma' para ulama. Adapun untuk perempuan semuanya boleh. Boleh. Tambahan untuk perempuan larangannya ada memakai cadar dan memakai kaos tangan. Dan kaos tangan bukan hanya untuk perempuan saja, laki-laki pun tidak diperbolehkan. Apa hikmah di balik larangan pakaian-pakaian di atas? Ini faedah berikutnya. Hikmahnya adalah agar seseorang yang sedang menjalankan ihram itu meninggalkan baju kebiasaan yang dipakai setiap hari yang terkesan itu mungkin mewah, ya, mewah. Jadi untuk meninggalkan baju-baju yang biasa dipakai keseharian, agar seseorang itu ketika melaksanakan ibadah ihram baik untuk umrah ataupun haji itu dalam kondisi yang khusyuk, terkesan zuhud gitu lah. Karena kalau sudah seperti itu sama. Karena kalau dibebaskan coba, ada sing nganggo jas, ada sing nganggo kemeja yang pakai jubah, semacam-macam. Jadi sekali lagi itu untuk menunjukkan apa? Menunjukkan kekhusyukan dan juga kezuhudan seseorang ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua untuk persamaan, ya, untuk persamaan, untuk menghilangkan perbedaan. Oleh sebab itu pakaian orang kaya dan miskin sama ketika ihram. Pejabat ataupun rakyat sama ketika ihram. Pimpinan ataupun bawahan sama ketika ihram. Tidak ada perbedaan. Untuk mengingatkan bahwasanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kedudukannya sama. Tidak ada yang membedakan kecuali takwa. Dan juga untuk menghindarkan diri tadi dari at-tabaghi wa takatsur. Untuk apa? Bangga-banggaan dengan pakaian, bermewah-mewahan dengan pakaian, pamer-pameran dengan pakaian. Ya, itu untuk menghindarkan at-takatsur wa tabaghi fil libas. Ya, bermewah-mewahan, bermegah-megahan dalam apa? Dalam berpakaian. Kemudian untuk apa? Untuk mengingatkan pula tentang pakaian yang nanti akan dikenakan saat meninggal dunia. Ya, setiap kali seorang mau berbuat maksiat, gelap pakaian ihram. Ini kayak gini nanti akan saya pakai ketika mati. Sehingga senantiasa dia ingat kepada kematian, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia lupa untuk berbuat maksiat. Lupa untuk berbuat maksiat. Ini sebetulnya hikmah. Kenapa kok pakaian ihram modelnya kayak gitu? Ya, pakaian ihram modelnya kayak gitu untuk mengingatkan kita kepada kematian, untuk mengingatkan kita bahwasanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sama. Itu sama, tidak ada perbedaan kecuali dengan takwa. Agar kita itu mensikapi dunia itu dengan apa adanya, dengan zuhud, tidak bermewah-mewahan, tidak bermegah-megahan. Itu diajari untuk zuhud terhadap dunia, tidak sombong-sombongan dengan pakaian, ya. Kemudian agar kita itu selalu mengingat kepada kematian, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.